Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bocor alus membahas terkait ada upaya untuk memoles wajah Presiden Jokowi di akhir jabatannya 10 tahun ini, apa saja prestasinya yang ingin dibanggakan kepada masyarakat. Jadi gini, nggak usah lah, Pak Jokowi nggak usah dipoles sama siapapun. Beliau udah originalnya begitu. Udah prestasinya udah mantap. Nggak perlu pakai poles-polesan. Udah jadi Pak Jokowi dari dulu sampai sekarang itu ya begitu aja wajahnya. Yang luar biasa tuh ya ini prestasinya. Tuh, banyak masyarakat yang merasakan apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu berasa. Manfaatnya tuh berasa. Nah, ini ada video dari Kominfo ya, yaitu Prabu. Beliau menjelaskan apa yang dituduhkan itu sebenarnya tidak benar. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Dan hari ini tunggu, nih, lu coba deh, lu harus dipoles citra lu nih supaya lebih ganteng. Udah dapat tawaran lisan. Oh, Ada yang diduga memberikan tawaran lisan. bersama Prabu Revolusi. Iya. Kita tanya, benarkah ada operasi memoles citra Jokowi, Mas? Anda harus tanggung jawab ini, ya kan? Lu openingnya aja udah begini. Ya kan? Ini jelaskan ke publik. Dirjen IKP. Kalau gue sih gini ya, bro. Pertanyaan dasar lah dari gue gitu. Memang Pak Jokowi perlu dipoles lagi citranya gitu. Enggak, gue nanya beneran, serius. Dengan approval rating 76, 77%, 80% sekian di lembaga yang lain gitu ya. Apalagi yang mesti dipoles. Tapi kan gitu. merusak demokrasi, Citranya. membangun dinasti segala macam. Membangun ketidakbenaran publik, sesuatu yang Buktinya ya publik nggak ngeliatnya nggak kayak gitu ya. Iya nggak, bener nggak? Publiknya nggak ngeliat kayak begitu, bos. Jadi rasanya kalau ada istilah memoles citra Jokowi, nggak masuk akal aja gitu. Nggak perlu lah dipoles-poles. Malahan terlalu mudah bagi saya ya sekarang gitu. Untuk menceritakan apa saja yang udah dilakukan Pak Jokowi itu mudah sekali nemuinnya. Gitu. Dilihat dari sisi mana aja gampang dapetinnya. Lo mau lihat dari apa? Infrastruktur, transformasi, apalagi coba. Mudah gitu, bos. Jadi nggak perlu ada upaya berlebihan untuk memoles citra Jokowi. Tapi ada, kalau gua nih perlu dipoles citra. tapi penambahan Gua perlu dipoles. kan ada isu katanya penambahan anggaran 15 miliar segala macam. Nggak ada. 15 miliar itu adalah anggaran sosialisasi makan siang gratis. Dan itu terbuka ya, proses ketok palunya, approvalnya dari DPR saat itu ya. Itu kan terbuka buat publik. Gue juga udah ngomong di media tentang hal itu ya. Kan kita transparan, terbuka gitu. Diberikan tambahan 10 miliar oleh DPR, awalnya 5 miliar pengajuannya. Malah DPR nambah 10 miliar, kurang kalau hanya 15 miliar untuk sosialisasi program baru ya, policy utama baru pemerintahan Prabowo Gibran. DPR tambahin 10 miliar, jadi 15 miliar itu sosialisasi makan siang gratis. Makan gratis. Makan bergizi ya. Makan bergizi gratis. Oke. Iya. Nah, tapi gini Mas, berarti dalam akhir masa jabatan ada katanya terima kasih Jokowi segala macam itu dan pengglorifikasian lewat media-media semuanya gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Gini, kita kan wartawan nih bos ya. Kalau gue sih bikin berita begini, gue akan cek dulu data-datanya. Terima kasih Jokowi. Coba dilihat konten itu udah muncul dari kapan itu. Terima kasih Jokowi. Bukan baru minggu kemarin. Dari
2-3 bulan yang lalu aja udah sering gue baca di sosmed, sering gue lihat. Terima kasih Jokowi gitu. Jadi ini kayaknya orang-orang banyak yang skeptis kalau masyarakat kita tuh nggak cinta sama Pak Jokowi ya. Jadi ketika ada gerakan, ada pesan atau konten terima kasih Jokowi itu, wah ini dibayar gitu. Enggak lah. Tapi memang ada belanja. Nah, oke Mas. Kita masuk ke detail nih Mas. Nah, ini yang tersebar di media sosial tuh soal surat audiensi dari Salah satu majalah lah. Tempo gitu. Ya kan? Audiensi kepada Kominfo dan di situ ada nama Mas Prabu juga di Oktober. Tapi ada surat sebelumnya juga yang di September kan. Nah, Untuk klarifikasi ya. untuk klarifikasi nih soal ini Mas. Pertama pertanyaannya benar ada tawaran lisan dari Mas Prabu ke Tempo karena di narasinya di Tempo yang bilang menolak tuh mereka menolak tawaran untuk memoles citra Jokowi dalam tanda kutip gitu. Iya, dan surat audiensi itu untuk merespon dari tawaran lisan itu kan. Tawaran lisan. Iya. Nah, Saya nggak tahu ya di mana Tempo mengatakan itu, tapi kalau tadi dibilang apakah ada tawaran lisan dari saya ke Tempo, nggak ada, belum pernah. Ya bahkan ini kan saya baru menjadwalkan ketemu sama Tempo kan di surat audiensi permohonan audiensi yang terakhir itu yang mengatakan akan punya gagasan untuk mendukung seterusnya itu kan dijadwalkan 17 Oktober ya. Artinya beberapa hari ke depan. Sekarang tanggal berapa? 14, 3 hari lagi nih. Sekarang tanggal Ya, 14 3 hari lagi. Ya saya baru bilang sama tim saya untuk dijadwalkan gitu. Jadi saya juga lagi nunggu nih sama Tempo ya. Kita ketemu aja, kita ngobrol, siapa tahu memang cocok kan gitu ya. Kita bisa sama-sama kerjasama, kenapa tidak gitu. Proposalnya sudah saya pelajari karena udah masuk juga gitu. Saya udah baca proposalnya bagus ya tentang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi gitu. Ya bagus, konsepnya bagus gitu, Bos. Kan kita pelajari dong. Saat ada surat itu kan masuk, oh ada apa nih gitu. Terus ada proposalnya di match. Bagus ternyata usulan dari kawan-kawan kita di Tempo gitu. Baru mau diajukan proposal untuk mengklirkan ya Mas ya, atau udah ditolak dulu sama teman-teman? Enggak, mau tolak gimana orang ketemu aja belum? Ketemu sama saya aja belum. Ini kan baru mau ketemu tanggal 17 Oktober. berarti dari Pak Mas Prabu nggak pernah menolak Nggak ada. proposal teman-teman Nggak ada. Tempo? Saya belum pernah bertemu sama Tempo. Karena kan kalau di Kominfo nih untuk berhubungan sama media pasti kan lewat kedirjenan saya nih. Saya belum bertemu sama Tempo. Jadi saya tidak tahu dan tidak ingat ya kapan saya berbicara itu gitu dengan Tempo. Jadi nolak yang mana saya nggak tahu nih teman-teman Tempo ini gitu kan. Itu satu gitu. Terus yang kedua, prinsip kerjasama dengan media itu sudah sangat baku ya. Ada istilahnya GCG, ya Good Corporate Governance. Itu terjaga di pemerintahan. Yang pertama mesti bersurat, proposalnya mesti masuk ke sistem gitu kan. Kemudian dibalas juga sama gitu dari sistem gitu kan. Jadi prosesnya terdokumentasi, itu satu ya. Yang kedua, kita kerjasama sudah banyak dengan media gitu, dan saya yakin juga mungkin dengan Tempo gitu kan. Rasanya selama ini nggak ada masalah. Ada masalah nggak selama ini gitu? Selama ini nggak ada masalah gitu. Dalam 2 bulan terakhir ini saja barangkali ada beberapa kerjasama dengan teman-teman media dan biasa saja nggak ada masalah gitu. Tapi tadi Jadi Mas Prabu apanya? menyinggung ada proposal yang masuk. Iya kan saat surat audiensi itu masuk, saya pasti tanya sama staff gitu. Ada apa lagi yang bisa saya pelajarin untuk mempersiapkan pertemuan nanti gitu. Ada proposal yang masuk gitu. Saya udah pelajarin proposalnya. Ya. 10 tahun pemerintahan Jokowi gitu. Dan saya baca bagus nih proposal dari Tempo ini gitu. Jadi Kalau ngajuin proposal nggak mungkin nolak dong. Tadi kan lu bilang kan, ngapain moles citra Jokowi gitu, mah Pak Jokowi mah nggak bisa dipoles gitu, nggak usah dipoles citranya gitu. Dan lu bilang dengan sangat gagah tadi, gue bisa 2 jam, enggak sih itu tambahan gue. Lu bisa dengan sangat lancar untuk bicara mengenai prestasi dan prestasi kesuksesan Jokowi gitu. Ini agak berbeda dibanding pengetahuan dan ingatan dan memori publik yang belakangannya relatif agak pendek ya.
soal prestasi Jokowi gitu. Mas Prabu gimana? Menurut Mas Prabu emang Pak Jokowi nggak perlu dipoles citranya? Dan apa yang membuat Pak Jokowi sebenarnya citranya nggak perlu dipoles? Gak, ini gue mau bicara aja kan ini gue ngajar ya di kampus dan gue sering baca jurnal ya. Banyak sekali loh jurnal-jurnal penelitian yang membahas dan meneliti tentang Jokowi ya, terutama komunikasi politiknya Jokowi, komunikasi Jokowi. Ada sebutannya Jokowisme dan macam-macam gitu ya. Yang sebelumnya barangkali belum Jokowisme pernah. Bukan dari partai maksudnya? Ada. Ada jurnal. Ada jurnal akademik gitu ya. Bagaimana beliau menggunakan simbol, bagaimana dari sisi manajemen pemerintahan dan semacamnya itu banyak. Cek aja, ya banyak. Jadi dengan semua yang ada itu, Pak Jokowi itu bukan sosok yang perlu kita poles citranya gitu. Apalagi yang mau dipoles, memang Pak Jokowi mau approval-nya sampai 90% kan enggak juga. Nggak mungkin juga. Dan nggak mungkin. Sekarang ini udah paling tinggi ini bos gitu. 75% itu yang pesimis ya, yang metode pertanyaannya itu langsung digiring lah gitu ya. Dikasih dulu permasalahan, baru apakah puas dengan Pak Jokowi. Itu 75%. Kalau langsung ditanya, ini dari Kompas ya, kalau langsung ditanya, puas tidak dengan Pak Jokowi, itu 84% kurang lebih angkanya. Puas dengan Pak Jokowi. Oh gitu, itu tanpa sangat puas dan cukup puas kan ada gitu jadi, kan ini. Jadi ketika bertanya sama respondennya, yang satu bicara dulu, kita ini punya permasalahan ekonomi tidak? Anda puas tidak dengan penegakan korupsi? Anda puas tidak dengan harga gitu? Nah, difilter dengan pertanyaan, baru ujungnya Anda puas tidak dengan Jokowi? Itu 75%. Gimana memaknai Mas survei yang approval rating yang masih sebaik itu dengan lagi-lagi public perception yang kalau kita lihat di Twitter atau di public perception itu ukurannya ya survei. Iya ya, itu dia ya. Bener. Public perception ya ukurannya survei. Tapi oke lah, sekarang kalau kita bicara keriuhan di sosial media. Iya, ini gitu. Anda kan ahli sosial media nih. Kenapa bisa split nih? Ya, yang ditujukan dalam survei, which is masyarakat umum dengan fenomena fakta di sosial media yang kayaknya kesannya lain gitu, Mas. Selain pengguna sosial media itu kan tidak merepresentasikan seluruh populasi yang disurvei atau penduduk Indonesia. Yang kedua juga kita tahu, pertama ya, sentimen yang ada di setiap platform beda-beda. Platform X, TikTok, Meta, YouTube, ini nggak bisa dipukul rata nih. Nggak bisa mesin baca all platforms. Karena gainnya beda istilahnya kita ya. Gainnya itu beda gitu. Yang satu bisa retweet, bisa komen, bisa apalagi yang satu hanya bisa komen doang, nggak bisa regram sebagai contoh ya. Kalau di Meta kan nggak bisa di regram tuh. Harus pakai aplikasi lain. Ini kan beda nih. Dimensinya beda gitu. Jadi nggak bisa membaca sentimen sosial media itu langsung semuanya. Yang benar biasanya kalau ada monitoring report itu per platform. Di Twitter begini, di TikTok begini, di YouTube begini gitu kan. Itu satu. Jadi beda-beda nih. Kita sudah punya angka-angkanya. Kalau di TikTok itu netral. Artinya yang positif ada, yang negatif juga ada, sama-sama besar. Tapi angka netralnya cukup tinggi. Kalau di platform selain X, itu sentimen positif Pak Jokowi masih lebih tinggi daripada negatifnya. Ini sentimen publik di sosial media. Yang kedua, tapi angkanya masih jauh sama angka survei gitu. Yang kedua, di sosial media itu kan apa tadi kemarin itu selalu manufacturing consent. Ini kan sentimen yang dimanufaktur di sana gitu. Iya dong. Bisa aja kayak TV, satu produser megang 5 acara kan bisa kan. Sama, begitu juga. Satu orang megang 200 handphone. Langsung serang. Jadi 200 sentimen kan. Jadi tidak organik suara di sosial media. Survei lah yang kemudian membilas, survei opini publik lah yang membilas engineering seperti yang tadi Mas Prabu katakan. Cuma itu bahasanya. Cuma itu. Nggak ada bahasa lain. Iya. Lu kalau mau ngobrol di forum
bisnis Amerika ya kan lu bisa cuma bahasa Inggris gitu. Walaupun lu bisa bahasa beradab kayak Perancis atau Jerman ya mereka juga nggak paham gitu loh. Iya benar. Logikanya asosiasinya begitu tuh. Jadi nggak bisa kita ngukur persepsi dari sosial media ya yang akan diukur hanya populasi sosial media. Ditambah lagi perlu dimasukkan di dalam penilaian lu itu gitu bahwa ada sebagian besar opini yang ada di sosial media itu ya artifisial. Gue juga banyak keselnya sama Pak Jokowi kan berkali-kali gue bilang ini soal isu partai politik, isu ini macam-macam. Tapi rakyat puas kita mau apa bos? Ya cuma ini language-nya cuma the only language in politics, electoral politics. Artinya Pak Jokowi lebih bisa meyakinkan orang yang lebih banyak dibanding orang yang tidak puas sama dia gitu kan? Kalau lu mau nggak kayak gitu ya ganti aturannya, nggak usah main demokrasi gitu. Pak Jokowi bisa meyakinkan orang yang lebih banyak lagi dibanding orang yang tidak menyukai dia. Apa kunci-kunci suksesnya Pak Jokowi menurut Mas Prabu dalam 10 tahun Pak Jokowi mempertahankan dia punya approval rating bahkan di saat-saat terakhir beliau mau menjabat. Presiden Amerika aja menjelang habis masa kontrak kan udah turun-turun semua kan approval rating biasanya kan. Tapi ada hal yang membuat Pak Jokowi itu masuk ke dimensi yang lebih dalam ke masyarakat, ke rakyat, ke publik, masuk ke dimensi emosional ya. Karena Pak Jokowi yang ada di bawah. Maksudnya? Beliau itu bisa mencitrakan dirinya sebagai bagian dari rakyat ya, dengan bahasa rakyat. Bahasanya Pak Jokowi itu kan nggak kompleks, sederhana sekali. Dan itu yang dipahami oleh masyarakat. Beda sama pejabat yang lain yang bahasanya tinggi. Saya aja kadang-kadang kan tinggi banget bahasanya gitu. Pak Jokowi enggak loh. Bukan berarti Pak Jokowi nggak bisa, tapi beliau memang pengen menggunakan bahasa yang rakyatnya pahami. Jadi Pak Jokowi itu pendekatannya kan sangat intimate ya, hangat gitu ke rakyat gitu. Rasanya ini nggak bisa dibantah kalau ini ya. Kalau dia mau bantah, kita bisa kasih 1000 gambar bagaimana Pak Jokowi berinteraksi dengan rakyat dan itu semuanya otentik, organik, muncul dari bawah langsung gitu ya. Hal ini yang menurut saya membuat Pak Jokowi itu di persepsi positif bahkan di luar pencapaiannya gitu. Jadi hubungan emosional rakyat dengan seorang presiden bernama Jokowi ini lebih daripada hanya sekedar lo udah ngasih apa ke gua gitu. Menurut gua ya. Iya. Gitu. Jadi ngukurnya bukan lagi kinerja, manfaat, jalan di depan rumah gua bagus apa enggak, harga bisa terjangkau apa enggak, bukan karena itu material itu gitu. Karena yang tadi lo sebutkan itu proven visualnya ada, fisiknya ada. Gitu. Apalagi buat di daerah ini ya, 3T gitu. Di daerah terluar gitu, ngerasain banget lah perubahannya, transformasinya. Mungkin kita di kota nggak terlalu ya, walaupun ada perubahan yang harusnya kita sadar, digital contohnya. 10 tahun yang lalu, lo nggak bisa bikin podcast kayak begini di YouTube. Nggak akan kuat bro bandwidth-nya gitu. Sekarang udah 25 Mbps, streaming di mobil aja nangkep gitu. Bisa cepat, 10 kali lipat loh kecepatan transformasi digital di eranya Pak Jokowi ya. Dan itu hanya bisa dilakukan karena Pak Jokowinya juga maksa gitu untuk ke arah sana. Ya. Investasi belum tentu untung bisa secepat ini ya proses transformasi di digital ya. Itu contohnya gitu. Gimana beliau dalam beberapa hal ya keras kepala gitu. Nikel hilirisasi gitu. Freeport, Blok Rokan. Dalam catatan, tapi Mas misalnya ada proyek seperti kereta cepat yang katanya entah kapan nih bisa untungnya gitu, visible-nya gitu Mas. Itu di gimana, luar Mas? hitung-hitungan itu ya. Negara itu kan bukan cari untung sama rakyatnya. Negara itu. Katakanlah misalnya benar nih hitung-hitungannya susah balik modal gitu ya. Tapi lu pernah ke Bandung pakai bus, ngerasain dong. Sering. Iya, lu ngerasain perubahan yang luar biasa itu gitu. Gue ke Bandung itu dari awalnya 3,5 jam gara-gara ada tol, sebelumnya bisa 4 jam lebih tuh kalau lewat puncak kan. Terus jadi hanya 2 jam karena ada jembatan apa namanya, yang langsung itu. Apa?
itu loh di tol MBZ. MBZ, Oh, ya kan? MBZ. Karena ada MBZ langsung Iya. nambah lagi tuh. Gimana Pak Luhut meresmikannya gimana? Jadi ini adalah jembatan MBZ. Satu lagi sekarang bus hanya setengah jam bos ke Bandung. Itu kan kita ngerasain banget benefitnya gitu, manfaatnya gitu. Masyarakat apa mikir waktu lagi pakai Wush, wah ini proyek rugi nih, gua nggak mau pakai ah, kan kayaknya nggak akan kayak begitu ya. Pakai aja gitu, MRT contoh gitu. Mimpi kali kita punya MRT, rasanya ya sebelum ini jadi nih, ya kadang kan kita ngomel tuh MRT dibangun di Sudirman itu kan macetnya minta ampun. Apa-apaan sih ini bangun kayak beginian. Sekarang udah jadi MRT di tempat wisata bos gitu. Orang bawa keluarga pakai MRT itu hanya mau pakai MRT dari ujung ke ujung. Buat wisata keluarga, buat anak-anaknya gitu ya, hal seperti itu ya. Jadi Pak Jokowi itu dalam beberapa hal yang point of view-nya ke rakyat gitu, ke masyarakat itu kayaknya gaspol aja gitu, nggak mikir panjang gitu ya. Ya, begitulah tadi obrolannya, perbincangannya Prabu di Total Politik. Jadi jelas bahwasannya Tempo yang mengajukan proposal kepada Kominfo untuk untuk menayangkan atau memberitakan ya kebaikan kerja kinerja Presiden Jokowi 10 tahun selama 10 tahun ini ya. Jadi nggak ada apa namanya yang beredar itu kan bahwasannya kementerian itu ingin memoles lah agar kelihatan bagus di mata masyarakat. Enggak. Jadi itu tadi penjelasannya Prabu ya, orang Kominfo itu menjelaskan bahwasanya nggak ada itu permintaan begitu ke media. Yang ada mereka yang mengajukan proposal. Ya, jelas. Jadi ya itulah. Ya kalau mau nonton bocor halus sih silakan. Tapi kita harus punya timbangannya juga yang sama rata lah. Ya, begitu. Prestasi Pak Jokowi mah udah mantap luar biasa. Biarin dirasakan masyarakat. Pak Jokowi yang bilang, ya saya hanya kerja. Penilaiannya ada di masyarakat. Ya, masyarakat banyak yang suka. Apa yang dilakukan Pak Jokowi bermanfaat, berasa. Ya, bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.